apapun yang dilakukan oleh sang idola, maka fansnya akan mengikuti. Maka orang yang ingin jadi artis itu akan mengikuti. Karena fans biasanya mau ikut jadi artis juga. Ya, saya pernah membayangkan beberapa tahun yang lalu dengan teman saya seorang komisioner KPI, hanya karena sebuah acara diberhentikan, pemeran utamanya, penggemar-penggemar peran utamanya mengancam kok, saya bom kantor kamu. Itu di Twitter. Wow, kaget juga saya. KPI diancam akan dibom kantornya. Iya, komisionernya juga mau diancam juga. Karena menghentikan acara. Menegur acara tersebut. Hanya menegur? Menegur acara belum tersebut. memberhentikan? Nggak mau berhentikan. Menegur lalu seolah-olah yang ditegur artisnya mereka. Padahal kan KPI kan menegurnya kan lembaga penyiarannya, bukan orangnya. Tapi dia merasa artis dia ditegur. Penggemarnya bisa senekat itu. Bayangkan. Jadi bahwa ada seorang pesohor yang punya banyak penggemar. Ya. Dan ketika sang pesohor itu masuk ke dalam kasus hukum, itu sangat berbahaya sesungguhnya untuk masyarakat kita. Menurut saya iya. Dan karena itu saya selalu berharap kalau sudah masuk ke kasus hukum, jangan diselesaikan di luar jalur hukum. Apa bahayanya ketika ada kasus-kasus yang melibatkan seorang pesohor, tapi kemudian tidak dituntaskan secara hukum? Apa bahayanya bagi penggemar mereka, bagi jutaan fans mereka? Kalau semua bisa dibilang bisa diselesaikan dengan uang, bisa diselesaikan dengan damai, kita nggak dapat pembelajaran. Itu yang menurut saya menakutkan. Sehingga orang bisa saja kemudian mengulang dan kemudian menjadikan itu sebagai sebuah presiden. Dia bisa lolos kok, dia bisa selesai kok. Selebriti nabrak orang meninggal nggak di penjara kok. Orang lain di penjara. Hal-hal ini kan yang kemudian kadang-kadang membuat orang jadi marah juga. Kok nggak bisa diselesaikan dan kemudian memberi stigma negatif pada selebriti. Padahal menurut saya tidak sebanyak yang dibayangkan orang. Kasus-kasus yang terjadi sekarang kan berapa hitungannya dibanding jumlah artis kita secara keseluruhan. Tidak juga banyak kasus itu. Tapi ini menjadi sangat menonjol karena betul-betul disoroti oleh publik kan. Itu yang menakutkan buat saya. Ketika seorang pesohor terkena kasus hukum, harus dituntaskan karena melibatkan jutaan penggemar yang berarti masyarakat kita akan juga jadi korban. Karena mereka pasti akan menganggap si pesohor itu selalu tidak salah, selalu benar dimatai dan cenderung untuk diikuti oleh penggemarnya. Oh iya, apalagi kalau kita lihat sorotan televisi lah katakan terhadap selebriti. Itu kan kita lebih dari minum obat, tidak cuma 3 kali sehari kan. Infotainment itu pagi, siang, sore ada dan judulnya belasan. Dan begitu itu jadi sorotan muncul di mana-mana. Dan yang kadang-kadang menyedihkan, korban itu selalu dianggap ikut berperan dalam terjadinya peristiwa ini. Dan ikut disalahkan. Kamu cuma mencari sensasi ya, dan sebagainya seperti itu. Kok kamu mau tidur sih di rumahnya artis itu? Nggak takut dan sebagainya. Berarti kan kamu ikut berperan dalam kejadian ini. Ini yang menakutkan menurut saya. Selalu disalahkan adalah korbannya. Ikut disalahkan. Korban-korban dalam banyak kasus kekerasan seksual tidak berani mengungkapkan ke publik itu kan karena itu. Mereka takut dikira ini pencitraan, dikira ini bagian dari upaya untuk menjadi social climber, untuk loncatan, untuk juga jadi selebriti. Anda juga meneliti bagaimana fans begitu fanatik terhadap idolanya. Saya itu kalau ke kantornya Kompas TV yang di FX, bisa ketemu dengan laki-laki yang setiap hari berdiri di depan tempatnya JKT48, penonton-penonton yang fanatik. Pancing aja untuk merendahkan JKT48 misalnya. Wow, kita bisa heboh tuh. Saya pernah jadikan bintang tamu di acara saya. Begitu saya berfoto bersama saja mereka ngamuk. Apa alasannya? Kang Maman memanfaatkan momen mentang-mentang JKT jadi tamunya lalu foto bersama sementara kami harus bayar dan sebagainya. Wow. Lalu saya dibully di Twitter misalnya seperti itu. Atau kita bandingkan aja dengan grup lain. Kita bandingkan dan kita nyebut aja JKT48 sebagai boy band, boy girl misalnya. Ngamuk mereka. Mereka itu bukan boy band, bukan boy girl. Mereka punya grup sendiri namanya apa istilahnya Wota atau apa saya nggak ngerti. Salah ngomong aja kita dibully. Atau kita membandingkan dengan yang lain. Sama dengan fenomena Joey Alexander kemarin. Ketika Joey Alexander lagi naik masuk nominasi Grammy, ada yang membanding-bandingkan dengan Agnes Mo. Wah penggemarnya ngamuk. Kenapa kami mesti dibandingkan? Agnes Mo juga punya karir kok. Tapi akhirnya mereka kemudian perang kan di Twitter. Pasang foto-foto masing-masing. Sementara mungkin Joey sama Agnes Mo-nya nggak masalah, penggemarnya yang ribut. Itu yang menakutkan. Bayangkan kalau kemudian masuk ke kasus hukum. Dan jumlah mereka jutaan. Jumlah mereka jutaan. Kalau kita lihat penggemar-penggemar mereka, follower-follower mereka belasan juta. Bahkan. Sangat belasan juta. Dan itu bagus secara ekonomi. Para pesohor, jutaan penggemar. Mereka rentan mengikuti apa yang diidolakan. Meski kadang tak dalam berpikir, mana yang benar, mana yang salah jalan. Sebuah pelajaran, satu perbuatan, menabrak aturan dan dinyatakan pelanggaran. Maka seketika hak kemerdekaan pun hilang dan ancaman penjara tahunan pun datang.
Saudara saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa.